Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kita hormati, yang saya hormati, para habaib, para kiai, para masyayikh, para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat, pemerintahan setempat, baik sipil, polisian, TNI, wabil khusus teman mondok saya, samping saya ini, yang pegang jenggot, namanya Al-Habib Abdurrahman bin Husain Ba'abud dari Pandaan Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian wabil khusus sahibul hajah, sahibul bait, sahibul ma'had, Al-Ustadz Riyad Al-Hafidh, dan juga Al-Ustadz Hanif dan Al-Ustadz Mukhlis Muslih, salah terus, Muslih ya. Ustadz Nur dan juga bapak dari Ustadz Riyad, alhamdulillah rawuh saking Wonosobo. Alhamdulillah sedaya semua para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita libur ngaji rame-rame, alhamdulillah Semarang aman ya. Orang masih aman ya. Akhirnya karena Semarang aman ya, akhirnya terjadilah acara ini yang bisa rame-rame dan tentunya dengan izin ya. Izin ya. Dengan izin, alhamdulillah. Sedikit saja sudah malam, ini wis ngelah kabeh ya. Aku yang ngelah, aku yang ngelah. Seperti itu aja suwe-suwe. Ini dalam rangka pindahan rumah ya. Ustadz Riyad ya. Memang omah ini paling enak cedak pondok dhewe. Aku ngrasakno. Dulu saya itu tinggal di Tembalang, di Meteseh, rumah abah saya. Itu laju ke Hongkong, Kongkong. Ya. Kongkong, namanya kan Kongkong. Desanya saya namanya Kongkong. Di Mijen sana itu kurang lebih 32 kilo. Itu setiap mau asar berangkat, nanti jam malam itu pulang. Kalau ada acara ceramah ini ya lanjut. Pulangnya tengah malam, kadang meh subuh. Itu dulu awal begitu. Laju berangkat, ngajar santri, pulang lagi. Dewean, burung ono Heri, burung ono Faris, burung ono sapa meneh sing nyetiri Ali, sapa burung ono. Belum ada dulu nyetir dhewe. Ya. Ada numpak motor, numpak mobil. Memang perjuangan itu lebih nikmat. Ya, memang merintis itu lebih nikmat. Ora ono wong langsung pak buduk ora ono. Enggak ada. Orang itu semua perlu apa? Perjuangan. Makanya kan ayatnya kan walladzina jahadu fina. Mujahadah dulu. Jadi usaha dulu. Riyadah dulu, baru lanahdiyannahum subulana, baru dikasih jalan sama Allah. Kasih petunjuk sama Allah. Oh pengen enak itu ora iso. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad
Sahibur Ratib. Beliau berkata, saya mendapatkan ini semua makom ini laisa bil huwaina, bukan dengan santai-santai, turu, mangan, enggak. Tapi dengan zuhud, wara', ikhlas, amal saleh, taqarrub ilallah, hablum minallah dan hablum minan nas. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ada seorang ibu-ibu itu kemarin tak ceritain di radio Dais cerita ini. Sing ngrungokne Dais wis ngerti. Ibu-ibu itu mau ndok anaknya masih kecil. Anaknya lemus kayak gini guys. Ya. Nah, anaknya lemu. Pas itu enak. Ya, kasai enak. Anaknya lemu, dibawa sama ibunya. Pondokkan belajar sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Tahun depannya pas ibunya nyambangi, anaknya kuru, kayak aku, kayak Abdi, kuru meneh, kurus. Bingung ibunya, ini anakku tak pondok kok malah kurus. Padahal kemarin gemuk, sekarang kurus. Dilihat di rumah Syekh Abdul Qadir, diintip Syekh Abdul Qadir makannya macem-macem, prasmanan. Kiai ini malah makannya apa? Prasmanan. Santri ini makannya enak. Kiai ini makannya enak. Ya. Macem-macem. Mau nyari apa ada ini? Al-Wadusu, semuanya ada. Ya, Al-Unta, semuanya ada. Semua ayam ada, komplit. Iwak ono komplit. Ibunya heran. Kiai ini makannya enak, anakku makannya enak. Protes sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Syekh, bagaimana anak saya itu tak pondoknya lemu, gemuk, kok malah sekarang kurus? Tak kira jenengan yang mangannya orang enak, loh kok ternyata kok enak. Ya. Kemudian beliau nggak panjang lebar jawabannya, langsung praktek. Jawabannya dengan lisanul hal. Jadi ayam itu, ini Pak G, tulang-tulang ini dikempal G, kumpulkan, dirangkai kayak puzzle. Kayak apa? Puzzle. Kayak puzzle itu kakinya, buntutnya, kepalanya, perutnya kumpulkan jadi satu. Terus beliau bilang, biidnillah. Hidup lagi dengan izin Allah. Berdiri dengan izin Allah. Tiba-tiba tumbuh daging, kulit bulu mencolot. Ibu tadi itu kaget. Nah, nek anakmu wis iso ngene baru mangan enak. Nah. Ya mau langsung enak ya tidak bisa katanya Syekh Abdul Qadir. Riyadhah dulu, mangan tidak enak dulu. Sama, saya sama beliau dulu yang mangannya yo sepangkaran pondok, kamar mandinya yo bareng-bareng, yo antri yo, makannya nampanan, kadang nek telat yo ditinggal mangan, ya kan bantu jatah ya. Anak jenenge lauk iki lauk tempe pucet. Ngerti tempe pucet? Tempe itu digodhog kayak garam wis ngono tok. Masya Allah. Iku yo nikmati luar biasa. Sepanganan apa wae, walaupun kadaluarsa. Ya, anak pondok itu seneng. Sehat. Ora ana kata sakit tidak ada. Ngombene banyu keran. Nah, saiki kan wah galon. Anak saya nanti wes kakean macem. Mangane ra alim-alim. Biasanya segala macam melebu. Segala macam. Imam Nawawi itu. Ngerti? Nah, tidak perlu dijelaskan lagi manakibnya sudah terlalu masyhur Imam Nawawi. Rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi itu sehari makan kurma 1 butir, air 1 gelas. Wis. Iso. Itu Imam Nawawi itu. Yang hebat luar biasa. Sehari 1 kurma, 1 gelas air putih. Wis. Aku ora iso. Angel. Sulit, seperti itu sulit. Imam Nawawi itu. Ada lagi Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas itu ke kamar mandi BAB, buang hajat, cuma sebulan sekali. Awakmu sedina ping 2. Wali skodi. Imam Malik itu. Kalau mau buang hajat, itu keluar dari Madinah. Gak mau ke Madinah. Seumur hidup gak pernah pakai sandal.
Kenapa? Ta'adduban sama Madinah. Takut kalau pakai sandal nginjek tanah atau pasir yang dulu pernah diinjek sama Nabi. Wah, tak sopan. Loh ini loh, ilmu kalau pakai adab itu luar biasa. Makanya mazhab Maliki luar biasa. Ada salah seorang habaib, Sayyid, keturunan dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib di Makkah. Yang luar biasa. Muridnya semuanya mazhabnya Syafi'i. Beliau pribadi mazhabnya Maliki. Namanya Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki. Anaknya lagi Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Sekarang yang pegang yang masih hidup masih sugeng Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Guru saya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Habib Salim Syatiri itu muridnya Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki. Mbah Maimun Zubair yang baru meninggal rahimahullah itu muridnya Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki. Mbah Maimunnya Syafi'i. Guru saya Habib Salim Syafi'i. Gurunya Sayyid Hanif nih Taifur. Muridnya Sayyid Muhammad, anaknya. Sayyid Muhammad yang meninggal. Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Muridnya. Banyak guru saya juga Sayyid Muhammad bin Idris al-Haddad. Banyak sekali. Muridnya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki. Itu al-Maliki tapi apa? Muridnya semua madhab Syafi'i. Yang diajarkan juga madhab Syafi'i. Untuk pribadinya Maliki. Itu memang Malik bin Anas. Luar biasa. Tidak ada orang para salaf itu, para ulama, para wali tidak mujahadah itu tidak ada ceritanya. Semuanya mujahadah. Semua mujahadah. Tidak ada yang tidak mujahadah. Jadi mereka ijtihad dulu, mujahadah dulu, riyadhah dulu baru mendapatkan. Nah itu lebih nikmat. Hasilnya lebih nikmat. Nah perpindahan rumah. Rumah itu bisa menjadi surga. Sebelum surga nanti di akhirat. Bisa juga menjadi neraka. Tergantung. Makanya ada istilah baiti jannati. Tergantung bojone, tergantung anaknya, tergantung orang tuanya, tergantung keluarga yang ada di dalam rumah itu. Dan tergantung apa yang dilakukan orang rumah itu di dalam rumah itu. Lawang kamu itu, Nabi itu ngajarkan, masuk rumah, keluar rumah aja, itu bisa melancarkan rezeki. Asal kamu setiap masuk rumah, baca doa, terus ditambahi ayat kursi sama al-ikhlas. Itu rezeki kamu gak bakal mandek. Kuncinya apa? Masuk rumah baca doa sama apa lagi? Ayat kursi dan al-ikhlas. Keluar rumah juga baca. Rampung, rezekimu insya Allah lancar. Asal kowe lali. Iling terus, ingat terus itu. Masuk rumah, keluar rumah, ingat terus. Rezekimu insya Allah lancar. Mau keluarga harmonis, gak ribut, padu terus harus bojone. Ya, walaupun galak, cara meredam kegalaan bojo. Ya, baik suami atau istri. Nah, itu caranya masuk rumah, baca ayat kursi, baca al-ikhlas. Itu kuncinya. Insya Allah kamu istiqomah baca. Ya, baru sekali diwaca, diamui ya wajar. Sekali dok. Kira lumayan loh, petang dino loh. Pengulan istiqomah, rak tinggal, insya Allah aman, insya Allah nurut, ya, aman insya Allah. Itu kuncinya banyak, dalam rumah ini kuncinya banyak. Bahkan rumah ini kata Nabi bisa menjadi ibarat di langit itu bintang-bintang. Asal apa? Asal penghuni rumah tadi itu baca Al-Quran. Karena rumah yang di situ tidak dibacakan Al-Quran, podo koyok kuburan. Walaupun gede megah istana, tapi malaikat belum kuburan. Dipandang wali, kuburan. Tidak ada apa-apanya, tidak ada cahayanya, tidak ada nurnya. Tapi malaikat melihat, jadi ibarat kita melihat langit itu bintang-bintang. Kalau malaikat melihat bumi, itu seperti bintang-bintang, rumah-rumah yang di situ dibaca Al-Quran. Makanya rumah itu jangan ditinggal. Diisi dengan beberapa hal ini. Iling-ilingin catatan. Pertama, yang ditaruh, ini dulu, yang ditaruh dulu, habis nanti yang dibaca. Ini yang ditaruh dulu. Iling-ilingin. Bisa dipraktekkan sama Ustadz Riyad juga. Pertama, Al-Quran. Jangan sampai rumah tidak ada Al-Quran. Walaupun bu, di pajangan. Itu penting ada Al-Qurannya sih. Yang penting ada Al-Qurannya dulu.
Syukur-syukur mbok waca bendina. Alhamdulillah. Allahumma amin. Taruh Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua adalah kitab hadis. Apapun ente punya kitab hadis apa? Sahih Bukhari, taruh Sahih Bukhari. Sahih Muslim, taruh Tirmidzi, taruh Abu Daud, taruh. Ente punya kitab hadis apa? Walaupun cuma Mukhtarul Hadis sedikit dok atau Arba'in Nawawiyah, 40 hadis dok dari Imam Nawawi. Wis. Riyadhus Shalihin, kitab hadis ada dalam rumah ente, berkah. Quran, hadis. Yang ketiga adalah panduan ibadah sehari-hari. Tetap harus pakai guru. Kitab fikih. Apa misalnya? Oh Risalatul Jami'ah. Oh Safinatun Najah. Oh Muqaddimal Hadramiyah. Oh Fathul Qorib. Abi Syuja' misalnya. Minhajut Talibin. Fathul Mu'in. Ada satu kitab panduan apa? Ibadah. Tetap pakai guru. Tidak baca sendiri. Ngajinya sama guru tetap. Panduan ibadah. Jadi supaya kalau kamu itu ada masalah, kamu bingung, kamu bisa buka. Kamu lupa, kamu bisa buka. Panduan ibadah sehari-hari. Yang keempat, kitab wirid, zikir harus ada di rumah. Terserah ente punya kitab apa? Amalul Yaum wal Lailah, enggak apa-apa. Bagus. Punyanya Habib Umar bin Hafid, Khulasah, ya, Khulasatul Madad An-Nabawi, aku dodolan nek ra duwe tuku. Ya. Ada. Ya. Khulasatul Madad An-Nabawi ada. Wirid-wirid. Itu buku-buku ini harus ada di rumah. Kalau kepengen ente rumah punya rumah itu berkah. Taruh itu di rumah. Harus ada. Jangan Quran cuma di masjid. Di rumah ada Quran. Jangan. Rumah harus ada Qurannya. Dulu pernah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu tanya kepada ponakannya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ketika lihat rumahnya itu, Habib Abdullah, pamannya ini, Pak D-nya ini tanya sama ponakannya. Hei Abdullah, tak lihat-lihat rumahmu itu yang bagian tengah itu cahayanya lebih terang daripada kamar dan lain-lain. Wali sing ketok, awakmu ndelok omahe wong ya padha wae ngono kuwi. Tapi kalau wali kelihatan, kenapa? Mereka terbuka hijabnya, punya basirah, mata batin. Katanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya jawab pamannya, iya wahai pamanku. Karena saya kalau di ruangan yang lain itu hatamnya nggak sebanyak di tengah rumah. Kalau di tengah rumah itu hataman Quran saya nggak bisa saya hitung. Makanya cahayanya sampai ke langit, luar biasa cahayanya. Radhiyallahu taala anhum wardahum. Saya juga pernah sampaikan di sini. Ulama dulu itu, di antaranya Syekh Abdurrahman As-Saggaf dan para ulama yang lain, itu kalau mau nanam kebun kurma misalnya, atau ente misalnya mau nanam padi atau mau nanam jagung, per bibit satu yasin atau satu hataman Quran. Ya kuwi nek ente yuk, kapan bare? Gimana? Ya misal 200 meter, misalnya berambang misalnya, sak yasinan apa sak hataman Quran, lho kapan bare Beb? Tapi nanti hasilnya berkahnya jangan ditanya sudah. Luar biasa. Jangan ditanya lagi keberkahannya. Kenapa? Dari awal memang sudah caranya memang mengikuti cara yang diridhoi Allah Subhanahu ta'ala. Zaman dulu itu kalau peletakan batu pertama itu panggil ulama. Panggil orang soleh. Peletakan batu pertama. Kenapa? Supaya ini sebagai tafaul. Jadi nyala barokah dan juga ini sebagai harapan. Mudah-mudahan ini berlanjut. Ya, karena kalau orang soleh itu nggak mungkin ada campur tangan sombong, nggak ada. Ikhlas. Lihat tuh Masjid Wali Songo. Lihat, ada yang bebar ngono. Nggak ada. Awalnya masjid-masjid anyaran nih akeh. Awalnya tok full apik asinan. Berkuimu maju terus. Berkurang terus saja. Pengajian ya semuanya 5, 10. Ya. Tapi masjid-masjid kuno, Masya Allah, luar biasa. Di Solo itu Masjid As-Segaf. Masjid As-Segaf, yang ke Solo pasti tahu, dekat Masjid Riyad. Masjid As-Segaf itu yang mewakafkan tanahnya, yang memberikan tanahnya itu Abu Bakar Segaf Gresik. Dikasih sama Hamengkubuwono.
yang ngasih tanahnya itu. Nah saat itu ceritanya, nek Solo itu Paku Buwono, Afwan, Paku Buwono. Saat itu Paku Buwono itu ceritanya, Paku Buwono itu punya anak, anaknya itu sakit. Anaknya sakit ke dokter ini, tabib ini, dukun ini, tidak sembuh-sembuh. Tanya sama orang, ini siapa anak saya yang bisa menyembuhkan siapa ini? Karena bilang, tuh di kampung Arab. Di Pasar Kliwon, Solo di Pasar Kliwon. Itu ada Habib dari Gresik. Dulu Habib Bakar itu tinggalnya itu di Besuki. Lahir di Besuki, terus beliau itu di Babat. Jadi beliau itu sebelum di Gresik di Babat. Terus baru di Gresik. Makamnya di Gresik, halnya juga di Gresik. Ada Habib dari Jawa Timur. Itu kalau datang ke Solo, semua habaib, para ulama itu semua kumpul. Kayak magnet begitu. Kayak magnet, datang semuanya. Itu biasa ngobat-ngobati Habib Bakar itu. Oh, coba ke sana. Paku Buwono datang. Wah, kerajaan. Paku Buwono zaman itu. Zaman Belanda. Datang. Habib, ini saya punya anak. Anak saya sakit, tak obati kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Habib Bakar senyum. Ya, insya Allah. Ini tak kasih air, tak doain, insya Allah sembuh. Terus, apa ya, habaib itu baru, pokoknya kuwi. Orang ono kok ente kon operasi, kon apa diedel-edel. Enggak. Rumah sakit ini enggak. Banyu, air, duh, wes. Insyaallah waras. Allahumma. Habib Bakar Gresik juga begitu. Paku Buwono yang ngasih air, didoakan oleh Habib Bakar. Nah, yang doakan siapa begitu ya? Wali Kutub. Ya, pemimpin para wali zamannya. Jadi Habib Bakar diludahi 3 kali, saya doakan, begitu. Diminumkan ke anaknya, sembuh. Masya Allah, sudah bertopik-topik, berdukun-dukun, tidak ada yang sembuh. Ini cuma banyu didoni sembuh. Itu mungkin infeksi. Ya. Ya. Nular melu corona sisa. Ya. Akhirnya sembuh. Datang, terima kasih nih Paku Buwono. Datang bawa rombongan ini kerajaan, datang. Datang ke Habib Bakar ini. Ditunggu Habib Bakar pas datang ke Solo, datang. Habib, alhamdulillah anak saya sudah sehat walafiat. Habib mau minta hadiah apa? Tak kasih. Waktu itu mau dikasih macam-macam, emas, kuda, macam-macam kayak kabeh. Wah, anaknya sakit parah meh mati sembuh kok. Tidak. Saya tidak mau itu semuanya. Saya mau milih hadiahnya boleh tidak? Loh awak dhewe kan bangun ke rumah ya. Ya, apa Alphard, apa misalnya. Ya. Ya, saya minta terserah saya, boleh ya? Saya, Pogo, silahkan. Habib mau minta apa silahkan. Ini sebagai tanda terima kasih saya. Ya, saya minta tanah aja. Saya mau bangun masjid. Nah, pikirannya rono, Drun. Tekan kono pikirannya. Bukan buat nafsi bukan buat dirinya, enggak. Tapi mau apa? Untuk Allah. Untuk sana pikirannya. Akhirnya beliau jalan di Pasar Kliwon tuh, deretannya Masjid Asgaf itu loh, Masjid Riyad, Masjid Asgaf itu, beliau jalan, itu kan banyak punyanya Paku Buwono semua itu, zaman itu punyanya semua punya Paku Buwono itu. Jalan, waktu di tanah Masjid Asgaf itu berhenti, terus jalan lagi, terus beliau kembali lagi. Ini, saya milih yang ini aja. Ini insya Allah landing ini. Jadi isyaratnya beda. Nek kowe maju mundur. Ora ono isyarat-isyaratnya. Oh nanti bingung. Ini wali kutub ini. Berhenti sejenak terus maju. Kayak untanya Nabi. Ingat gak ceritanya hijrahnya Nabi? Nabi ketika para sahabat Ansor itu rebutan. Nabi di rumah saya aja. Di tanah saya aja. Rebutan semua sahabat Ansor. Sik kata Nabi. Allah merintahkan untanya saya yang milih tanah buat saya. Milih tempat buat saya. Akhirnya apa? Untanya Nabi yang milih kan? Untanya Nabi jalan. Berhenti sejenak, jalan lagi. Kembali lagi ke tempat itu. Terus tidur di situ, duduk di situ. Hadzal manzil insya Allah kata Nabi. Ini rumah saya insya Allah di sini.
yang dipilih sama unta itu. Kowe coba angguramu kali. Apa untamu misalnya ya. Anggur. Beda, kelasnya beda. Iya, kelasnya beda. Akhirnya kasih dulu pakai cari apa? Pakai kertas biasa gitu. Zaman dulu belum ada notaris, PPAT orang no ya. Bromono, dia nih Pak Bromono masih surat tanda tangan. Sampai sekarang masih ada itu. Kasihkan ke Abu Bakar Gresik, Abu Bakar Assegaf. Nah, saat itu dipasrahkan ke kakek saya yang meninggal sujud, Abdul Qadir bin Abdul Rahman Assegaf. Nah, ketika bangun, jadi itu. Jadinya dulu belum seperti sekarang, ya. Sekarang sudah diperluas sampai tingkat dan macam-macam. Dulu cuma kotaan yang asli itu kotaan tengah tiang patok itu. Yang asli itu. Tiang 4 tengah itu, yang tahun Masjid Asgaf itu. Itu saat mau nyari kiblatnya mana. Tidak pakai kompas. Kalau itu kan kompasnya Muslim Pro. Ya. Ya udah. Muslim Pro, hajdah. Beliau yang nunjukkan langsung Nabi Muhammad SAW. Kiblatnya sana. Jadi gue ada soal Masjid Asgaf, rasa kompas-kompasan nih. Nabi yang nunjukkan langsung. Sallallahu alaihi Nabi. Dan ketika Masjid Asgaf itu dibangun, kenapa tiangnya 4? Tiang depannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang belakang Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. 4 khulafaur rasyidin. Kurang apa? Mihrabnya Nabi, tiangnya depan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, yang belakang Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Radhiyallahu taala anhum. Makanya enggak dirubah-rubah sampai sekarang itu. Sejarah itu. Nah itu. Zaman dulu itu luar biasa. Wali Songo, para wali zaman dulu luar biasa. Enggak sembarangan mereka itu. Buat sesuatu enggak sembarangan. Awalnya Ibn Athaillah Sekandari dalam hikam beliau berkatakan, "Maka lillah dan buat tasad." Segala sesuatu yang memang itu lillahi ta'ala. Betul lillahi ta'ala, memang niatnya betul ikhlas karena Allah ta'ala. Pasti dam, langgeng, tidak mungkin tidak langgeng. Buat tasol, terus bersambung tuh ke anaknya, ke cucunya, terus begitu. Terus dilanjutkan begitu. Jadi rumah ini bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Nah, ada seorang di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Melihat Sayyidina Umar tuh kalau pulang ke rumah sama anaknya itu kalau main sampai guling-guling, main kuda-kudaan, kayak sekarang mungkin main peta umpet gitu. Ikut main sama anaknya. Ketika keluar, ya Umar, tak kira awakmu iki tau weges. Tapi nembe anak kok sampai guling-guling, kok sampai seperti itu disambut anak kamu. Akhirnya kata Sayyidina Umar bin Khattab, itu yang dulu diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kepala keluarga itu kalau istrinya pulang atau dia pulang ke rumah terus digabeh. Anaknya takut semuanya bapak teko. Ya itu dah. Itu bukan kepala rumah tangga yang dicerminkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa? Ketika ditunggu-tunggu kedatangannya. Ketika datang seneng, ditunggu-tunggu kedatangannya. Begitu. Itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, rumah itu harus dibaca apa? Tiap hari kalau bisa kamu baca Yasin. Baca apa? Yasin. Tiap hari kalau bisa baca Yasin. Sekali lah, habis subuh. Kalau nggak bisa, habis maghrib. Yasin sekali. Bisa 2 kali, bagus lagi. Habis subuh sama habis maghrib. Yang kedua apa? Biar rezekinya makin melimpah. Tiap sore baca surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah. Seminggu sekali yang mingguan malam Jumat atau hari Jumatnya surat Al-Kahfi. Baca. Ojo ning masjid terus, ning omah ya bocon. Ning masjid terus omahmu akhirnya peteng kuburan. Di rumah itu juga harus ada bagian, di masjid ada bagian ibadah, di rumah juga ada bagian ibadah. Makanya Nabi itu kadang-kadang sholat sunnahnya ada yang di masjid, ada yang di rumah. Contoh, ba'diyah Jumat. Itu afdolnya di rumah. Nabi itu kalau sholat ba'diyah Jumatan, itu di rumah. Sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Bukan di masjid Nabi, di rumah. Ini hadis ini. Riwayat ini.
Kenapa? Biar rumah itu ada bagian amaliyah sunnah ada di rumah. Itu masjid kabeh. Akhirnya kamu cuma memakmurkan rumah Allah, rumah kamu tidak makmur. Walaupun di masjidnya luar biasa, rumah kamu juga jadikan luar biasa. Itu. Terus juga rotib. Tiap hari baca rotib. Terserah. Rotibul atas boleh. Baca rotibul haddad boleh. Bagus. Dua-duanya boleh. Kalau dua-duanya rotib atas dulu, baru rotib haddad. Karena yang al-atas guru. Al-haddad murid. Baca, bagus. Mau komplit lagi, habis subuh, baca. Wirdul Latif. Ya. Habis isya, baca Hizb Nawawi. Ya, mau komplit lagi, wah agak meneh, malah rak kelakon kabeh. Ya. Wis kuwi wis rotib, wis kuwi istiqomah dulu. Rotibul Haddad yang sudah masyhur. Jadi buku-buku wirid Majmu' Syarif itu ada. Atau beli tadi Khulasah ada, atau Amalul Yaumil Lailah ada. Banyak, di Google ya ada. Ada Rotibul Haddad ono. Misalnya gue pengen sing cap gratisan ya Google mau print ning fotokopi ya. Bisa. Baca itu. Terus tadi masuk rumah baca apa? Salam, terus doa masuk rumah, terus ayat kursi dan al-ikhlas. Baca. Sholawat kepada Nabi SAW. Keluar rumah juga begitu. Baca terus itu. Jangan sampai enggak. Sebelum tidur, biar rumah kamu aman, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu di dalam kitab Kasyifatus Saja. Kiai Nawawi Al-Bantani. Ya, syarahnya Safinatun Najah. Yang baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali, rumahnya aman dari kebakaran, kebanjiran, longsor, gempa, kemalingan, dan lain sebagainya. Aman. Gampang, cuma Bismillahirrahmanirrahim selikur, gampang. Wimping, ya. Wimping banget. Tinggal istiqomah. Nah, tinggal istiqomah. Terus kemudian di zaman seperti ini, apalagi zaman seperti ini, nggak seperti ini aja dianjurkan. Dawamul wudu, melanggengkan apa? Wudu. Tapi wudu. Tiap batal wudu. Karena orang yang dalam keadaan wudu itu fi hifdzillah, dalam penjagaan Allah. Tidak mungkin nanti kena mara bahaya. Nabi Musa alaihissalam, Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharah fala talumanna illa nafsak. Musa, kalau kamu kena musibah, ya dilalah kena bala, dan kamu dalam keadaan tidak suci, baik hadas besar atau hadas kecil, maka jangan salahkan aku, salahno awakmu dhewe. Lah napa kowe rak suci? Makanya kena kamu. Nah, kalau kamu kebetulan di Lauhil Mahfud, sebetulnya memang kena musibah, cobaan. Tapi kamu dalam keadaan wudhu, insya Allah meleset. Kena pun ringan. Filut fillah. Dalam perlindungan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudeng dong. Jelas dong. Paham dong. Nah, jadi rumah itu bisa jadi surga, bisa jadi apa? Terakhir. Ini kalam dawuh daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu. Baru metu mau ditugoni. Terakhir ini kalamnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang nyusun ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna, ya, doa penutup majlis. Beliau bilang begini, hadza zamanus sukut. Zaman now, zaman apa? Now, zaman sekarang ini itu zaman mingkem, meneng. Ojo kakean komentar. Jangan kebanyakan komen. Jangan kebanyakan ngomong. Meneng, dim. Ada apa? Dim. Ada apa? Dim. Makanya kata Nabi di akhir zaman itu, alaika bi khassati nafsik. Urusi awakmu dewe, urusi keluargamu,
Yang mana Allah nyatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian yang ada hubungannya sama kalian, kerabat, dari neraka. Wis titik. Orang lain gimana beb? Karpe. Ya, bukan urusan kamu. Ini zaman now, sudah zaman akhir ini. Terus zamannya kakean komen. Kakean komentar serah zamannya. Makanya kan tambah aneh-aneh. Kayak gitu. Yang masjid kon compang canting. Ya, betul. Betul. Yang masjid kan apa? Compang, camping, ya kan? Kon mambu. Banyak aneh-aneh zaman sekarang ini. Gak paham aku aneh. Wongnya aneh. Dunia ini ya wis aneh. Oh, ini musim hujan atau musim panas. Ya boleh tuh. Tak jelas tuh. Ini musim panas ya hujan. Ya. Wallahu a'lam. Ya ini sudah memang wis semeh kiamat lah, semepet. Ya saya durung kawin ya bismillah. Allahumma kawin. Ini beliau belum nikah loh ini. Hah? Urung ya? Tak kira wis. Ana kancane ben. Beliau ini Masya Allah di pondok sampai lupa nikah. Umur 33 ini. Sampai lupa nikah, kitab terus. Kawinnya nikah, kitab. Ya. Nikahnya apa? Kitab. Ya. Seperti dulu ada cerita Habib Abdullah bin Umar bin Yahya radhiyallahu anhu. Beliau ini paling cinta, paling seneng kalau dapat kitab baru. Paling seneng. Kitab anyar itu seneng. Awal dhewe kan kitab anyar kan taruh perpus. Iya. Lumayan, tambah ya kan, ya, koleksi. Ya. Dipoto, status pun apik loh, prak kosongan. Nah. Beliau mantan anyar, malam pertama ki sing dibayangnya apa toh? Kamar. Gitu? Kasur, kamar, bojo. Wis kuwi. Subhanallah. Beliau ini diprank. Berarti zaman sekarang apa? Diprank. Ya. Dia ada yang ngeprank beliau. Ada kitab yang belum pernah beliau baca. Baru. Zaman dulu kan nggak seperti sekarang. Online tuku teko kitabnya. Ditaruh di depan pintu kamarnya. Nah, milih bojo, pemilih kitab. Ketika beliau mau masuk ke kamar, mau menemui istri yang sudah ditunggu-tunggu nih malam pertama ini. Ketok kitabnya. Iki aku golek suwe. Baru dapat malam ini saya. Masya Allah, masuk kamar. Istrinya lihat beliau bawa kitab. Mau kitab apa ini? Kemudian beliau masuk. Beliau bilang sama istrinya, Dek, berarti ini orang Jawa ngono ya. Dek, malam ini saya minta waktunya sebentar aja. Saya tak hatamkan kitab ini dulu, nanti baru saya ngelirik kamu. Masya Allah. Ono. Teko. Hah? Teko. Ora teko. Bu nek Habib iki ra ngerti. Kok tak prenge, Bib. Ya. Akhirnya istrinya malah suruh pegang lilin. Zaman dulu kan belum ada lampu loh. Jadi istrinya tuh mulai malam isya itu sampai mai subuh. Itu nerangi beliau baca kitab sak lembar bojone ngene. Nunggoni. Istrinya tuh nunggu. Itu nek bojo zaman saiki. Iki waras tenan kok ya. Mungkin begitu mikirnya. Ini saya nikah sama orang waras apa enggak ya? Ini hebatnya orang cinta sama ilmu tuh kadang seperti itu. Ya ini beliau mudah-mudahan minhum. Termasuk di antara mereka. Mondok terus sampai umur 33 kawin-kawin. Ya. Tekan di mau? Oh ya, dim, mingkem. Apa? Mingkem. Zaman now waktunya diem, enggak usah banyak komentar. Yang kedua apa? Hadza zaman sukut waltizamul buyut. Melazimi rumah, rasa kakean metomah. Ngabuburit lah. Ya. Utawa gowes, ya. Wes sak perlune lah olahraga mulai wes ngono tok. Cum isuk guwes, awan guwes, ya. Bengi guwes terus. Ya. Oh, manu
Misalnya nongkrong kono, nongkrong kene, tak sekakian nongkrong. Dalam rumah, kamu ada keperluan apa keluar, sudah selesai, mulai. Itu zaman now, itu zamannya melazimi rumah. Neng omah we, di rumah aja. Warrido bilkut. Pokoknya terakhirnya tak kabeh. Dawamus sukut, waltizamul buyut, warrido bilkut. Wong alim itu beda. Sajaknya itu berbeda, kalamnya itu berbeda dawuhnya. Dan ridho dengan merasa cukup dengan apa yang ada. Wis kowe kerja sebagai bentuk kamu ikhtiar sama Allah, rasa getu. Kamu dapatnya apa? Wis bismillah kuwi syukurono panganan bareng-bareng karo keluargamu. Wis cukup. Sampai kapan kamu begitu di zaman now ini? Ila antamut, sampai kowe is dead, mati. Dawamus sukut, wartizamul buyut, warrido bilkut, ila antamut, sampai kamu mati. Dah wis ngono tok, wis uripmu ngono tok wis. Sing akeh mingkem, sing akeh ning omah, sing akeh syukur apa sing awakmu duwe yang kamu punya. Sampai awakmu mati. Wis, itu selamat kamu di zaman akhir. Pesan daripada beliau, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan faedah-faedah barusan dari para ulama bisa kita amalkan ya. Aku ya wis rodok ngeleh ya. Ngeleh banget lah ya. Kabeh ya wis ngeleh ya, mudah-mudahan malam hari ini malam yang berkah insyaallah ya. Malam Jumat ini mudah-mudahan malam yang berkah. Mudah-mudahan kita pulang ke rumah atau besok jangan lupa baca surat apa? Surat Al-Kahfi, jangan ditinggal. Itu yang akan menyelamatkan kita dalam kubur dan juga nanti di akhirat nanti, dan di akhir zaman, zaman Dajjal, yang akan menyelamatkan kita adalah istiqomahnya kita baca surat Al-Kahfi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.